penyidikan yang akan menghadirkan terdakwa Irfan Widianto dengan sejumlah saksi mahkota yang akan memberikan keterangan dalam sidang hari ini. Nah, kemarin, saudara, terdakwa Irfan Widianto ini menjadi saksi bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ada sejumlah kesalahan prosedur yang dilakukan Irfan dalam menangani kasus pembunuhan Yosua. Di sisi lain, ponsel yang dimiliki Irfan disebut hilang dan rusak, namun masih sempat menghubungi terdakwa Agus Nurpatria untuk mengurus CCTV di rumah Sambo. Kita bahas dalam perbincangan di Breaking News bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui daring. Ada mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan dan kuasa hukum dari atau penasihat hukum dari terdakwa Irfan Widianto. Ada Mas Raditya Yosodiningrat. Selamat pagi Pak Anton, selamat pagi Mas Radit. Selamat pagi Mas, selamat pagi semuanya, Pak Anton. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Radit dan juga Pak Anton. Mas Radit, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh klien Anda kemarin, dan ada beberapa hal yang kita tahu yang sepertinya membuat klien Anda ini menjalankan apa yang ia lakukan khususnya terhadap CCTV tersebut bukan sebuah perintah begitu. Apa yang Anda tangkap dari kesaksian yang sudah Anda dengarkan dalam sidang kemarin khususnya, apalagi menjelang pada hari ini? Oke, jadi tadi yang dibantah oleh Pak Agus adalah dia tidak menyuruh untuk mengganti, tapi menyuruh mengamankan begitu kan. Nah, inisiatif dari Irfan bahwa apabila dia mengamankan DVR, kalau tidak diganti maka DVR yang lama atau CCTV tidak dapat berfungsi, makanya diganti yang baru dan diambil yang lama dan diserahkan kepada penyidik gitu. Artinya yang dibantah bukan masalah tidak melakukan perintah itu ada gitu, dan diakui dia memberikan perintah kepada Irfan. Cuman dia tidak memerintah untuk mengganti, tapi letak baik dari perbuatan Irfan adalah dengan dia hati-hati dia memanggil teknisi, kemudian dia juga mengganti yang lama dengan yang baru agar tetap bisa berfungsi, dan yang lama itu diserahkan kepada penyidik. Kalau Irfan tidak ada mau merusak atau segala macam, ada ngapain dia panggil teknisi susah-susah kan gitu kan? Kenapa juga dia ganti, dan itu diganti pakai uang dia supaya dapat CCTV di komplek itu dapat tetap berfungsi kan itu. Nah, itu mungkin alasannya juga kenapa sampai tidak berkoordinasi mengenai uang penggantian. Mengapa sampai tidak sedetail itu? Ini yang menunjukkan apakah ini aksi sendiri dan tidak sesuai dengan perintah itu? Enggak, bukan aksi sendiri. Jadi gini, kalau Anda kata memang perintahnya adalah mengamankan, dari fungsi reskrim itu mengamankan, tadi kemarin dalam persidangan kami tanyakan kan. Contoh barang bukti sepeda motor dalam kasus pencurian motor gitu ya. Apakah itu diamankan, dijaga di sana dengan senjata, atau dibawa ke kantor polisi, itu bentuk pengaman itu beda-beda. Apalagi Irfan di sini fungsi reskrim. Dalam hal ini dia mengamankan, dalam hal ini dia bawa dan diserahkan kepada penyidik gitu. Lain halnya kalau diamankan disembunyikan atau diamankan dia tidak orang lain nggak tahu, tidak, dia amankan diganti yang lama agar bisa berfungsi, dan yang diambil itu diserahkan kepada penyidik gitu loh. Jadi ini cara Irfan untuk menerjemahkan itulah ya, mengartikan mengamankan itu seperti apa gitu. Memang tidak ada perintah yang lebih detail lagi yang diberikan. Betul, memang seperti itu aja. Tolong kamu cek dan kamu amankan CCTV yang ada di depan yang di komplek, di luar tempat kejadian, yang ada di luar TKP ya. Gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Irfan. Sorry, saya sambil di jalan karena on the way ke pengadilan, jadi agak goyang-goyang. Nggak apa-apa Mas Adit. Terima kasih masih sempat kan bergabung sama kami. Saya ingin dari sisi Pak Anton, terkait dengan tata cara maupun yang kemarin dipermasalahkan adalah SOP. Apakah benar memang seharusnya demikian langkah-langkahnya kalau ada perintah mengamankan, Pak Anton? Mungkin Anda bisa menerangkan kepada kami seharusnya seperti apa? Apakah sudah sesuai? Pak Anton, maaf, suaranya masih di mute, tampaknya kita belum mendengar suaranya. Ya, bagaimana sekarang? Ya, memang di dalam teknik pengolahan TKP, semua barang bukti itu harus diamankan. Nah, jadi saya kira Irfan dalam hal mengamankan sudah betul 100%. Justru yang menjadi obstruction-nya itu ketika barang bukti itu dirusak, ketika barang bukti itu dihilangkan. Kalau mengamankan itu bahkan sebuah keharusan. Karena mungkin ini bisa jadi sebuah alat bukti yang akan menunjukkan bagaimana perilaku-perilaku yang terekam dengan CCTV itu sendiri. Jadi di sini kalau mengamankan saya kira sudah betul.
Dan di sini pun juga masalah perintah. Biasanya kalau olah TKP ini berbuat dulu, baru nanti dibikinkan surat perintah. Nah, jadi ya, karena memang betul, karena dari siapapun juga, kalau kita dibuat surat perintah sendiri, kan ada quick time untuk olah TKP ini. Kalau dulu zaman Pak BHD itu 15 menit harus sampai ke TKP, dan pengolahan TKP itu harus secepat mungkin. Dan juga di sini yang memerintahkan kan sekarang ini sudah jelas di sini. Justru dengan perintah-perintah tersebut, seandainya FS mau bertanggung jawab, dulu juga pernah saya sampaikan, semua adalah atas perintah saya. Anggota-anggota yang di lapangan saya handle. Saya pernah di sidang untuk kode etik. Saya mengatakan begitu. Saya waktu itu operasi, tetapi disalahkan. Saya hanya menyampaikan semua atas perintah saya dan semua tanggung jawab saya. Saya meminta kepada hakim kode etik ini agar semua anggota yang saya perintahkan ini tidak dihukum. Seandainya demikian kan sebetulnya bisa meringankan. Karena kan sudah jelas ini sebetulnya yang menjadi titik berat itu 338 dengan 340. Di sini 338 dan 340-nya juga sudah jelas siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya. Jadi masalah perintah itu sendiri ya memang tidak perlu perintah ini secara tertulis, tapi nanti harus di backup dengan surat perintah masuk untuk olah TKP. Jadi itu. Dan kalau mengamankan, sekali lagi saya kira ini sebuah keharusan, tetapi ketika merusak, ketika menghilangkan, nah disinilah terjadi obstruction itu sendiri. Nah, bahwa sampai saat ini pun masih belum dikeluarkan surat perintah tersebut, apakah ini menjadi salah, Pak Anton? Ya hanya maladministrasi saja. Sementara kan di dalam pidana di sini ini yang menjadi titik berat adalah kebenaran material. Yang menjadi titik berat adalah 340 dan 338. Dan memang anggota pun juga di lapangan saya merasakan kalau tidak menjalankan perintah atasan itu bisa saja kena subordinasi, karena memang ada aturannya juga. Jadi di sini memang kita lihat juga psikologi sebagai seorang anak buah itu bagaimana. Jadi tidak bisa secara ya keseluruhan seperti, karena polisi di Indonesia itu kan semi-semi militer gitu kan, semi-semi militer. Jadi tradisi-tradisi tersebut masih ada, kendala-kendala psikologis itu masih ada. Justru saya sangat ya mengkhawatirkan, sangat prihatin. Jangan sampai karena perbuatan satu orang yang sudah jelas sekarang sudah mengakui gitu kan, tapi korbannya begitu banyak. Mudah-mudahan di dalam masalah obstruction ini pun juga bisa lebih meringankan lagi. Kita lihat dari tradisi Polri, kemudian dari psikologi, ini yang saya harapkan dari persidangan ini mungkin itu, karena apapun juga bagi Polri, apalagi tadi saya sampaikan diberhentikan dengan tidak hormat ini merupakan ya kiamat kecil lah, kiamat kecil, karena bagi ini kehidupan ya bagi seorang anggota, apalagi sekarang gitu kan, mencari pekerjaan bukan hal yang mudah dan berganti profesi juga bukan hal yang mudah gitu kan. Gitu. Baik, Pak Anton, Mas Radit, kita tahan sebentar, kami akan jeda sebentar dan akan kembali kepada Anda saat lagi. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.